Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mulai pagi ini sampai dengan hari Rabu nanti, sedang ada perjumpaan yang namanya Temu Raya Orang Muda Katolik OMI se-Indonesia. Pesertanya adalah para kaum muda dari paroki-paroki dan juga komunitas-komunitas yang dilayani oleh misionaris Oblat Maria Immaculata. Pertemuannya ada di Kaliori. Dan yang menjadi pokok bahasan kali ini adalah Laudato Si, yaitu sebuah ensiklik yang ditulis oleh Bapak Suci Fransiskus berkaitan dengan penyelamatan bumi ini, berkaitan dengan lingkungan. Karena sekarang ini situasi dan kondisi lingkungan kita mengalami kerusakan yang cukup parah. Padahal bumi ini ya satu-satunya rumah kita. Kita mencoba pergi mencari tempat lain, entah di planet Mars atau planet apapun juga, belum bisa menemukan planet seindah dan senyaman bumi rumah kita bersama ini. Dan karena itu tentu bumi kita itu sangat precious, sangat berharga, yang harus dijaga, dipelihara. Sayang, justru kemajuan teknologi, kemajuan peradaban, itu malah banyak merusak. Semua diambil dari bumi ini dan pengembaliannya itu tidak seirama dengan apa yang diambil. Sehingga tanah-tanah yang diambil mineral-mineralnya, minyaknya, juga emas, ya, ditambang begitu besar, tidak sempat dikembalikan seperti semula. Dan karena itu kerusakannya menjadi sangat masif. Akibatnya ya kita semua menderita. Banyak binatang yang sungguh-sungguh diciptakan oleh Allah dengan segala keindahannya punah. Tapi bukan hanya binatang, juga tumbuh-tumbuhan punah. Padahal binatang dan tumbuhan itu merupakan salah satu dari rangkaian mata rantai makanan. Itu artinya kemudian ada yang terputus. Lalu proses kemudian tidak berjalan dengan baik. Akibatnya sangat besar. Kita sendiri kemudian kehilangan kekayaan luar biasa yang dianugerahkan Tuhan. Padahal itu anugerah dari Tuhan. Kita tidak menciptakannya, tetapi kita menghancurkannya, membuatnya punah, dan merusaknya. Yang menderita kita sendiri, terutama orang-orang kecil. Karena mereka sangat tergantung dengan alam. Misalnya, karena kerusakan bumi, maka suhu bumi ini naik. Banyak yang mati karena tidak bisa tahan dengan kenaikan suhu yang cukup signifikan. Kita sendiri menderita. Namun yang lebih menderita orang yang tidak punya. Karena kalau kita mungkin masih bisa sembunyi di balik air condition, rekayasa suhu, sehingga kita bisa tetap nyaman. Tapi yang tidak bisa menderita sekali. Bahkan korban, berdasarkan data, korban kematian akibat krisis iklim per tahun sudah melebihi 3 jutaan. Persoalannya sudah sangat besar. Tapi kenapa tidak begitu berarti? Seperti tidak ada usaha apa-apa. Menjadi semakin buruk terutama karena ada begitu banyak persoalan. Persoalan yang pertama adalah penolakan. Penolakan bahwa masalah iklim, masalah alam itu nggak penting, nggak relevan.
masih jauh, kita masih bisa survive. Jadi tidak mendesak. Kita bisa ngurus yang lain, meningkatkan laju ekonomi, penemuan-penemuan teknologi untuk bisa lebih sehat dan sebagainya. Ada penolakan. Kemudian yang berikutnya, adanya sebuah keyakinan bahwa keadaan ini akan membaik dengan sendirinya. Kita tidak harus melakukan sesuatu yang mendesak. Karena memang belum mendesak. Banyak orang yang seperti itu. Memang mungkin belum mendesak bagi kita, kita masih bisa hidup. Tapi anak cucu kita yang akan sangat menderita. Mereka yang merasakan langsung. Karena laju kerusakan ini semakin cepat. Maka dalam pertemuan kaum muda OMI Indonesia, dipilihlah Laudato Si itu. Himbauan Bapa Suci untuk sungguh-sungguh merawat bumi. Mengubah gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Yang lebih membuat kita nyaman dan bahagia. Tetapi sekaligus juga membuat lingkungan kita tetap tumbuh subur dan lestari. Anak muda yang harus memulai. Karena mereka yang pertama-tama akan menderita. Kita mungkin tidak akan mengalami penderitaan hebat karena mungkin kita sudah pergi meninggalkan bumi ini. Tetapi anak-anak kita akan menghadapinya secara langsung. Karena itu perlu diadakan sebuah penyadaran, sekaligus sebuah gerakan, agar ada usaha untuk memulihkan keindahan, kesegaran, kesehatan bumi rumah kita bersama ini. Namun tidak berarti hanya mereka saja. Seharusnya kita semua harus menyadari bahwa bumi ini anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk dipelihara, untuk dirawat. Demi kita sendiri juga. Karena rusaknya bumi ya kita semua yang rusak. Kan ini rumah kita sendiri. Kalau rumah kita hancurkan, kita mau tinggal di mana? Maka mari kita mengikuti seruan Bapa Suci agar kita terus-menerus berusaha mengubah gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Agar bumi lebih baik, agar kehidupan bersama terus bisa berlangsung, agar anak cucu kita bisa menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Di balik semua itu ada rasa syukur bahwa kita begitu dicintai Tuhan, maka kita disiapkan sebuah tempat yang luar biasa, ya bumi ini. Tidak ada tempat seindah bumi ini yang membuat kita bisa hidup dengan nyaman. Maka sudah sepantasnya, sebagai ungkapan rasa syukur atas cinta Tuhan itu, kita memeliharanya dengan baik. Kita harus berani mengatakan cukup. Dan kemudian mulai memperbaiki, membalas budi terhadap bumi ini. Yang terus-menerus memberi, terus-menerus kita ambil. Dan kemudian kita mengembalikan kesegaran, kesehatan, dan juga kelangsungannya. Bumi adalah ibu kita sendiri. Sebagai rasa hormat dan cinta kita kepada ibu kita, mari kita memberikan yang terbaik sebagai balas budi dan ungkapan syukur kita. Atas kebaikan Ibu Pertiwi yang sudah begitu hebat memelihara, menyediakan makanan setiap hari dari generasi ke generasi. Termasuk kepada anak cucu kita kelak. Kewajiban dan tugas kita lah untuk memeliharanya. Karena memelihara bumi adalah juga ungkapan cinta kita kepada Tuhan yang sudah begitu mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.